Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Forum Literasi PPID dengan tema Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Perkenalkan, saya Amanda yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang telah hadir siang hari ini. Yang terhormat Ibu Desiana Samosir, beliau merupakan praktisi keterbukaan informasi publik. Yang terhormat Ibu Rospita Visi Paulin, beliau merupakan komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Serta tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah bergabung di Zoom, selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, jadi nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut mengenai tema kita pada pada siang hari ini. Ini semangatnya masih pagi, semoga Bapak Ibu yang ada di rumah juga semangatnya masih semangat pagi, walaupun udah siang mungkin ya, atau mungkin di rumah Bapak Ibu sedang hujan, tentunya tidak mengurangi semangat kita semua untuk berdiskusi siang hari ini. Oleh sebab itu telah hadir bersama kita para narasumber yang nantinya kita akan mengkaji lebih dalam seperti apa nih untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam hal ini yaitu kerangkanya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi Bapak Ibu nanti yang memiliki pertanyaan, kami nanti sudah sediakan waktu untuk diskusi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan juga pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Selain itu, informasi selanjutnya yaitu nanti kami tim panitia akan mengirimkan absen dan juga link kuesioner yang akan diberikan di akhir acara. Dan ini ada kejutan lagi bagi Bapak Ibu nanti yang 100 pengisi pertama kuesionernya kita sudah siapkan uang elektronik. Jadi nanti bisa fokus dulu diskusi hari ini, selanjutnya bisa lanjut untuk mengerjakan kuesionernya. Ingat ada uang elektronik yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan lanjut ke acara utama kita yaitu diskusi panel yang mana akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Fathul Ulum dari Komisi Informasi Pusat. Saya ingin mengundang Bapak Fathul Ulum untuk bergabung dan memandu jalannya diskusi panel. Kepada Bapak Fathul Ulum, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Luar biasa openingnya. Semoga ini juga menambah semangat dari Bapak Ibu sekalian yang hadir secara daring. Baik, tidak memperpanjang waktu untuk saya juga membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Diskusi terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bapak Ibu yang saya hormati dan para hadirin yang hadir juga secara luring, bahwa Undang-Undang PDP ini sedari awal kita tunggu kehadirannya, kita tunggu pengasahannya, hingga pada tahun 2022 kemarin, tepatnya pada 20 September 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini disahkan dan sudah menjadi undang-undang, meskipun di dalam pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kepada seluruh stakeholder atau subjek dalam Undang-Undang PDP ini untuk mempersiapkan dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga pasca diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, 2 tahun kemudian Undang-Undang PDP ini akan berlaku secara efektif. Nah, bagaimana kemudian perjalanan Undang-Undang PDP ini dalam kerangka untuk memberikan jaminan dan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mana sudah hadir terlebih dahulu sejak tahun 2008. Yang mana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui seluruh informasi publik yang ada di badan publik. Dan bagaimana kemudian badan publik bisa memberikan jaminan agar data pribadi warga negara Indonesia itu dapat disimpan secara aman. Kira-kira begitu. Nah, hadir sudah narasumber yang sudah luar biasa, yang sangat kompeten dan memiliki pengalaman yang cukup berkaitan dengan perjalanan pembahasan Undang-Undang PDP hingga kemudian disahkan. Narasumber yang pertama, Ibu Rospita Visi Paulin yang tadi sudah disampaikan oleh MC. Beliau adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat yang tentunya sudah memahami secara betul bagaimana perjalanan Undang-Undang
KIP. Oleh sebab itu kami berikan kesempatan langsung kepada Ibu Vici, waktunya 15 menit. Baik, terima kasih Mas Fatul dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Saya akan membahas terkait implementasi perlindungan data pribadi dalam kerangka keterbukaan informasi publik. Tentunya hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membawa tren positif untuk pemerintahan di Indonesia. Tetapi walaupun sudah disahkan, masih banyak PR-PR yang menjadi catatan panjang tentunya untuk implementasi terhadap perlindungan data pribadi oleh masyarakat. Nah, kendala-kendala juga banyak sekali yang harus kita kritisi karena lahirnya atau diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tentunya perlu edukasi juga kepada masyarakat apa saja yang menjadi data-data pribadi yang wajib dilindungi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di pasal 17 sebenarnya sudah menyatakan bahwa terkait data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci apa saja sih yang masuk dalam kategori informasi yang merupakan informasi data-data pribadi tersebut. Nah, tentu saja kehadiran dari Undang-Undang PDP ini dapat membantu melengkapi kebutuhan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ada penjelasan-penjelasan rinci apa saja yang masuk kategori informasi-informasi yang masuk dalam informasi data pribadi yang harus dilindungi. Next. Ya, terkait data pribadi, maka kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan data pribadi. Ya, data pribadi ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan seseorang, terkait dengan kehidupan pribadinya maupun sebagai profesional dan sebagai public figure gitu. Nah, apa juga yang dimaksud dengan perlindungan data? Perlindungan data ini mengacu kepada praktek perlindungan dan aturan-aturan yang mengikat, di mana ketika pemilik data berkenan untuk memberikan informasi terkait dirinya, maka informasinya akan menjadi terbuka. Tetapi jika pemilik dari data itu tidak berkenan informasinya diberikan kepada publik, maka selamanya data itu harus dirahasiakan dan tidak boleh diakses oleh publik. Selanjutnya, kita lihat ya terkait data pribadi ini ya. Kenapa data pribadi orang lain itu menjadi penting bagi pihak lain gitu? Karena yang pertama adalah data pribadi orang sering digunakan untuk penipuan, di mana kalau kita melihat di masyarakat banyak sekali para penipu yang menghubungi pemilik, kemudian menyampaikan mendapatkan hadiah sekian puluh juta dengan membayar pajaknya mungkin 10% atau 5%, dan banyak yang sekali di masyarakat yang kemudian tergiur untuk mengirimkan uang melalui rekeningnya dalam hal pembayaran pajak. Ternyata itu adalah penipuan ya. Jadi data-data pribadi ketika nomor telepon seseorang atau email seseorang atau nomor WhatsApp-nya diketahui, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi penipuan-penipuan di masyarakat. Kemudian yang kedua, telemarketing. Data pribadi diperjualbelikan oleh telemarketing, kemudian pemilik data dihubungi oleh perusahaan. Kalau Bapak Ibu dan para sahabat mencermati, kalau kita mendaftar di bank ya, kalau kita menabung di bank dalam jumlah besar atau membuka kartu kredit di bank, biasanya kemudian data kita diberikan kepada pihak ketiga. Kita akan dihubungi oleh pihak asuransi yang menawarkan asuransi A sampai Z. Yang ternyata kemudian kalau kita mencermati, asuransi tersebut bukan dari bank tersebut, dia hanya bekerja sama pihak ketiga. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita cermati, di mana data pribadi kita yang kita percayakan kepada bank atau kepada salah satu lembaga negara atau institusi kemudian diserahkan kepada pihak ketiga. Itu juga menjadi catatan yang harus dicermati, bahwa dengan adanya Undang-Undang PDP, data kita harusnya aman, ada di pihak-pihak yang menguasai data kita. Salah satu contoh mungkin kalau kita mendengar kemarin salah seorang pengguna Telkomsel itu datanya sampai bocor kepada pihak luar. Nah, ini salah satu penggunaan data pribadi yang dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bobolnya layanan lain, menggunakan informasi data pribadi yang bobol untuk payment, gateway, akun media sosial. Nah, kadang-kadang kita sebagai pengguna media sosial juga kurang cermat masyarakat. Nah, ada aplikasi kita meng-ACC saja, atau ada SMS masuk kita langsung
mengelik linknya, sehingga kemudian data-data kita bisa terakses oleh pihak lain. Nah, ini juga menjadi bahan edukasi yang harus disampaikan oleh lembaga yang nantinya menaungi terkait perlindungan data pribadi ini. Next. Ya, ini terkait kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, di mana dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dinyatakan dengan jelas bahwa informasi pribadi terkait finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik, dan psikologis merupakan informasi yang dikecualikan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini tentunya sudah ada penegasan bahwa terkait informasi pribadi adalah informasi yang dikecualikan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini semakin diperkuat. Poin-poin apa saja yang masuk dalam informasi pribadi yang harus menjadi bagian dari informasi yang dikecualikan. Next. Ya, keterbukaan informasi ya kaitannya, di mana di dalam keterbukaan informasi data pribadi ini adalah informasi yang harus dilindungi. Ya, kalau Komisi Informasi sendiri fungsinya adalah melindungi semua data yang masuk dalam kategori dikecualikan. Kalaupun ada informasi yang belum masuk dalam Undang-Undang PDP, kemudian dilakukan uji konsekuensi dan hasil uji konsekuensi menyatakan itu juga dikecualikan, maka itu berlaku secara umum. Gitu. Nah, tentunya keberadaan dari Undang-Undang PDP ini menjadi adanya aturan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan dari data-data pribadi masyarakat. Gitu. Next, kita lihat selanjutnya. Ya, next. Ya, ini pasal 17 huruf H ya yang menjelaskan secara rinci di mana yang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah terkait riwayat dan kondisi anggota keluarga. Ini juga ada dari sudah dinaungi oleh Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit yang menyatakan riwayat dan kondisi anggota keluarga itu masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Kemudian riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik psikis seseorang juga masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank, kemudian hasil evaluasi yang sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Jadi kalau biasanya kalau kita melamar pekerjaan atau biasanya PNS itu ada psikotes. Nah, banyak yang terjadi kesalahan bahwa hasil psikotes diumumkan kepada publik. Padahal psikotes seseorang pada tahun ini ketika dia melakukan psikotes pada tahun depannya itu bisa berubah. Mungkin hari ini dia dalam kondisi kurang fit sehingga hasil psikotesnya mungkin kurang baik gitu. Tetapi belum tentu di tahun depan dia melakukan psikotes kemudian hasilnya juga sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga kalau itu diumumkan kepada publik, maka publik akan berpikir, waduh hasil psikotesnya kok rendah ya, berarti orang ini mungkin gila, orang ini atau enggak waras, orang ini ada kelainan gitu. Nah, itu yang hal-hal yang harus dilindungi. Itu sebabnya kenapa terkait kapabilitas intelektualitas seseorang itu harus dilindungi gitu. Karena itu bisa berubah sesuai dengan waktu. Kemudian yang terakhir adalah terkait catatan menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan. Nah, ini juga kita melihat banyak kasus ya, kadang-kadang di dunia pendidikan itu gurunya ingin men-share sesuatu, mengupload sesuatu, ternyata itu mengungkapkan data siswanya gitu. Nah, ini yang juga harus dilindungi karena data anak-anak juga di dalam Undang-Undang PDP adalah masuk dalam kategori informasi yang rahasia atau dikecualikan. Next. Ya, kita lihat jenis dari data pribadi ya. Data pribadi ada yang bersifat umum. Jadi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan ini masuk dalam data yang sebenarnya bersifat umum. Kemudian ada data yang bersifat spesifik ya. Ini data dan informasi kesehatan seseorang. Nah, ini kalau dibuka tentu dampaknya akan lebih besar. Kita tahu dia punya penyakit apa gitu yang sebenarnya tidak menular, tetapi kondisi masyarakat kadang-kadang berpikir takut duluan nih, menghindar duluan gitu. Nah, itu sebabnya data dan informasi kesehatan ini sangat sensitif untuk diungkapkan kepada publik. Kemudian yang kedua adalah data biometrik. Nah, data biometrik ini terkait individu seseorang, misalnya biasa kalau kita password ya bisa pengenalan wajah, sidik jari. Nah, ini masuk dalam data biometrik yang juga harus dilindungi. Kemudian ada data genetik. Nah, data genetik ini yang diwariskan oleh turun-temurun. Ini juga menjadi informasi yang sifatnya rahasia. Gitu.
Ada catatan kejahatan, kemudian data anak, data keuangan pribadi, dan data lain ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selama sudah ada undang-undang yang melindungi, maka secara otomatis data tersebut adalah menjadi informasi yang sifatnya dikecualikan berdasarkan aturan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Selama tidak ada undang-undang yang melindungi, maka data tersebut harus dibuka kepada publik, kecuali sudah dilakukan uji konsekuensi untuk melihat apakah jika data itu diberikan kepada publik maka akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oke, next. Selanjutnya kita lihat terkait tantangan dan implementasi dari perlindungan data pribadi. Ya, yang pertama adalah kelembagaan. Ya, jadi terkait implementasi perlindungan data pribadi, yang menjadi persoalan pertama adalah kelembagaan, di mana undang-undang ini sudah disahkan, tetapi terkait pembentukan kelembagaannya sampai sekarang belum terdengar seperti apa, begitu. Nah, ini kewenangannya diberikan kepada Presiden, sehingga tentunya masyarakat juga perlu mengawal nih sampai di mana atau sampai kapan ini kelembagaan ini bisa segera terrealisasi. Kemudian yang kedua adalah tantangannya koordinasi antar sektor, di mana Undang-Undang PDP ini kan menjadi payung regulasi dari perlindungan data pribadi masyarakat. Nah, tentunya perlu koordinasi antar sektor, antar pemerintah dengan para penguasa informasi dari lembaga-lembaga lain, dari unit-unit lain, atau dari sektor-sektor lain yang menguasai juga data seperti bank, kemudian dinas kependudukan dan sebagainya. Nah, ini perlu ada koordinasi yang baik terkait bagaimana mensinergikan data yang boleh dibuka dan yang harus dirahasiakan. Kemudian yang ketiga adalah data personal penduduk. Ya, ini yang dikelola oleh pemerintah untuk pelayanan publik. Nah, jangan sampai data ini dijadikan komoditas ekonomi belaka gitu. Nah, ya, karena masyarakat itu biasanya memberikan data, ada yang sifatnya sukarela, mau memberikan, tapi ada yang harus dipaksa nih. Biasanya ada sensus penduduk apa segala macam. Nah, itu yang informasi yang disampaikan yang kita percayakan kepada pemerintah, kita sebagai masyarakat mempercayakan kepada pemerintah seharusnya bisa dijaga dengan sangat baik begitu. Nah, kemudian yang keempat ya, tantangan keempat adalah penyalahgunaan informasi, di mana biasanya ini menjelang pemilu nih suka terjadi nih. KTP seseorang diperjualbelikan untuk mengumpulkan suara. Nah, ini juga menjadi tantangan dari pemerintah bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini. Kemudian yang kelima adalah perilaku masyarakat yang mudah berbagi data. Nah, masyarakat kita ini terlalu gampang men-share sesuatu, kemudian mengupload tentang data pribadinya di media-media sosial. Nah, ini tentunya perlu edukasi, literasi kepada masyarakat bagaimana data yang dimilikinya harus dilindungi atau menjadi informasi yang rahasia. Next. Ya, ini implementasinya ya. Jadi untuk mengimplementasi PDP agar bisa terlaksana dengan baik, yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah memperkuat dari sisi regulasi. Ya, pemberlakuan sanksi hukum. Jadi di dalam Undang-Undang PDP itu ada sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pemberlakuan sanksi hukumnya harus bisa diterapkan secara maksimal. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi gitu. Kemudian yang kedua, masa retensi PDP ini juga harus diperjelas terkait data seseorang. Berapa lama itu harus dirahasiakan? Berapa lama retensinya? Data tersebut harus disimpan dan tidak boleh dibuka. Kalau akan dibuka kepada publik, bagaimana proses perizinan yang bisa dilakukan kepada pihak yang menjadi pemilik informasi tersebut? Ini harus diperkuat dalam regulasinya. Kemudian yang kedua adalah literasi digital ya. Jadi masyarakat harus diedukasi untuk bisa memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi pribadinya ketika dia menggunakan media sosial gitu, supaya dia lebih bertanggung jawab juga gitu, karena selain pemerintah tentunya harus ada kerjasama juga dari masyarakat sebagai pemilik. Jangan sampai nanti datanya bocor, dia nuduhnya ke pihak yang menguasai yang diberikan data itu, padahal ternyata dia sendiri pernah mendaftarkan di misalnya di aplikasi yang abal-abal gitu atau aplikasi yang tidak sesuai. Nah, kenapa literasi ini memegang peranan penting ya? Karena perlindungan data pribadi dan keamanan ini harus diinformasikan kepada masyarakat apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah terkait penggunaan media sosial. Kita punya Facebook, punya Instagram, punya segala macam
media sosial, passwordnya harus diganti secara berkala. Kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan password yang mudah ditebak. Kadang-kadang kita suka gunakan password tuh ya ulang tahun kita, biasanya seperti itu. Jadi orang bisa saja ngetes terus tambahkan plus-plus begitu ya. Karena kalau kita melihat perkembangan ke belakang ini, itu banyak sekali akun Facebook yang sudah dihack begitu. Nah, itu akibat penggunaan password yang sangat mudah untuk diakses atau ditebak. Kemudian yang ketiga, jangan membuka email atau link yang mencurigakan. Nah, ini kalau Bapak Ibu mencermati, belakangan kemarin itu sempat heboh terkait link yang dikirim oleh seseorang itu kemudian menggunakan nama BRI, Bank BRI, kemudian ketika mengklik link itu dia bisa terakses ke aplikasi BRI yang ada di handphonenya gitu. Karena salah seorang teman saya juga kena, rekeningnya habis dikuras dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu harus hati-hati ya karena mengklik sebuah link yang tidak jelas sumbernya bisa mengakibatkan aplikasi kita yang ada di handphone itu tersadap atau terambil gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menyimpan semua password pada ponsel atau perangkat lain ya. Nah, sekarang ini kan kita dimudahkan oleh teknologi, semuanya satu jari nih. Udah mulai malas nih karena kita juga kadang-kadang kita sebagai manusia kan tidak bisa mengingat selalu semua password. Ada password ATM, ada password handphone, ada lagi password kalau kita punya 3 ATM saja atau 3 rekening bank di handphone itu ada 3 password biasanya yang kita gunakan. Nah, itu juga akibatnya kita mencatatnya di mana? Bukan di buku lagi karena sekarang buku sudah tidak jadi hal yang kita bawa kemana-mana gitu. Nah, kita mencatatnya di handphone. Akibatnya ketika handphone kita hilang atau handphone kita bisa diakses oleh orang lain, maka passwordnya juga akhirnya bisa terambil gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan software yang legal, sehingga selalu ada update keamanan, kemudian pelajari semua update aplikasi yang kita gunakan dan harus diupdate. Lalu gunakan koneksi internet yang aman, ya, bukan di wifi di tempat sembarangan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menunjukkan data pribadi untuk umum, kemudian hak-hak hukum terkait keamanan data, dan yang selanjutnya adalah kritis terhadap permintaan data. Jadi kalau ada permintaan data, Bapak Ibu semua berhak menolak permintaan data yang tidak relevan. Selanjutnya, ya implementasi selanjutnya adalah literasi baca tulis ya, kemampuan membaca menulis ya, karena kita melihat bahwa masyarakat Indonesia ini cenderung malas sekali membaca gitu. Jadi kalau disajikan buku itu mungkin satu buku bisa habis dalam 2-3 bulan kalau tidak dipaksa juga gitu. Nah, literasi membaca dan menulis ini harus terus ditekankan kepada masyarakat begitu. Jadi kalau ada satu informasi dibaca sampai tuntas, jangan diambil setengah-setengah. Bapak Ibu saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu membuka rekening bank seperti tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu malas membaca, minimal Bapak Ibu bertanya, ada tidak klausal di dalam, karena kalau kita lihat kan itu biasanya tulisannya kecil-kecil ya. Saya sendiri kalau itu buka saya malas membaca. Tapi saya bertanya, ada tidak klausal di dalam surat pernyataan yang akan kita tanda tangani yang menyatakan bahwa data pribadi kita bisa diserahkan ke pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu tidak suka atau tidak menyetujui, maka dia harus menunjukkan klausal itu dan Bapak Ibu minta bagian situ harus dicoret. Sehingga Bapak Ibu tidak menyetujui data yang Bapak Ibu percayakan kepada pihak yang bersangkutan untuk diserahkan lagi kepada pihak ketiga. Nah, saya selalu menerapkan seperti itu ketika membuka rekening bank, saya akan tanya, karena saya juga tidak mau membaca tulisan yang kecil-kecil yang jumlahnya sampai 2-3 lembar itu, maka saya tanya lebih baik, tolong tunjukkan sama saya klausal yang ada membunyikan data pribadi saya boleh diberikan ke pihak ketiga. Saya minta itu dicoret. Gitu. Nah, ini bagian juga yang kita harus teliti ketika ada orang meminta tanda tangan kita, apalagi itu berkaitan dengan finansial atau keuangan. Kemudian yang keempat, negara wajib melindungi terkait data pribadi seseorang. Nah, kita lihat bahwa terkait data pribadi ini kan banyak kita sampaikan ke perbankan, ke rumah sakit kita harus data pribadi, kemudian ke bagian kependudukan ketika kita membuat KTP dan sebagainya, membuat SIM juga di kepolisian, kemudian layanan-layanan publik itu semua juga kita menyerahkan data pribadi kita. Maka harus ada perlindungan dari pemerintah terhadap data pribadi yang kita sampaikan. Kemudian platform digital. Nah, ini ketika banyak juga platform digital yang meminta data pribadi, kita harus jangan sampai kita lalai dalam pengisian ya, karena
kita juga harus memprotek diri kita. Jadi selain pemerintah, negara melindungi kita, kita juga harus memprotek diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memahami aturan. Jadi ini harus disosialisasikan terus-menerus, diedukasikan terus-menerus oleh pemerintah, supaya masyarakat dari semua lapisan paham adanya undang-undang ini dan bagian mana saja dari data pribadi yang masuk dalam kategori informasi yang sifatnya rahasia dan dikecualikan. Next. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vici. Aplaus dulu ya. Terima kasih, luar biasa. Ada beberapa pesan yang kemudian disampaikan oleh Ibu Vici, terutama bagi kita sendiri pemilik data, selalu berhati-hati dan waspada. Jangan selalu menyebarluaskan informasi pribadi kita secara leluasa, baik itu di media sosial maupun media yang lainnya. Karena itu juga bahaya juga untuk kita, gitu, untuk data pribadi kita. Selanjutnya, narasumber yang kedua sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ibu Desiana Samosir. Beliau adalah praktisi keterbukaan informasi publik. Langsung Mbak, waktunya 15 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Fatul. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di Zoom. Senang sekali hari ini saya diundang untuk mendiskusikan bagaimana implementasi Undang-Undang PDP dalam kerangka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau tadi Bu Vici sebagai narasumber sudah membagikan soal bagaimana definisi dan segala macam, saya lebih ringan gitu ya, karena kemudian tinggal berbagi bagaimana praktek dan apa yang harus kita pahami bersama. Silakan masuk ke slide presentasi yang saya siapkan. Tadi misalnya di awal Bu Vici menyebutkan soal definisi. Saya mau mengajak kita semua terlebih dahulu untuk melihat handphone kita masing-masing. Di handphone kita ada berapa banyak aplikasi yang kita miliki yang secara sukarela kita semua memberikan akses kepada pengendali ataupun prosesor data untuk mengakses data pribadi kita. Boleh mungkin dituliskan di kolom chat berapa banyak aplikasi yang dimiliki, yang diberikan akses untuk membuka ataupun membaca informasi pribadi yang kita simpan di handphone kita. Kenapa pertanyaan ini penting saya ajukan? Ini untuk menjadi pondasi awal agar kita sama-sama melihat seberapa banyak sebenarnya ketidaksadaran ataupun secara sadar, tapi kemudian mengabaikan begitu ya konsekuensi dari pemberian data secara cuma-cuma ataupun pemberian data secara berlebihan melalui berbagai aplikasi. Ini hanya contoh untuk yang layanan online. Saya juga ingin mengajak kita berefleksi. Kalau masuk ke kantor-kantor pemerintahan, biasanya kalau mau masuk ke Kominfo juga, misalnya kita ketemu satpam dulu dan menyerahkan KTP kita untuk bisa masuk ke kantor-kantor pemerintah. Padahal kan kita tidak tahu apakah memang ada komitmen untuk memastikan bahwa datanya tidak disalahgunakan. Ini adalah beberapa refleksi yang rasanya penting untuk menjadi awalan sebelum kita masuk kepada slide saya yang ketiga. Slide saya yang kedua. Tadi Bu Vici sudah banyak membahas soal definisi. Nah, kalau di Undang-Undang KIP kan sebenarnya ada beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan. Saya hanya meng-highlight sedikit. Misalnya di pasal 6, hak-hak pribadi itu tidak boleh. Lalu pasal 17, G dan H, tadi komponennya ada. Irisannya sangat banyak dengan data pribadi yang diatur di dalam Undang-Undang KIP. Boleh ke next slide? Di slide yang ketiga ini, saya ingin mengajak kita semua melihat definisinya secara mendalam. Data pribadi dalam Undang-Undang PDP itu dimaknai sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri ataupun dikombinasikan. Jadi IP address itu juga data pribadi yang sifatnya umum, yang bagian F, yang bisa dikombinasikan itu nanti bisa merujuk pada seseorang. Ini yang kadang kita suka lupa. Sementara
untuk treatment data yang lain ada banyak PR ataupun amanah dari Undang-Undang PDP yang perlu diterjemahkan lebih detail ataupun diturunkan lebih detail dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Boleh ke next slide? Nah, ini dalam konteks keterbukaan informasi publik. Ketika kita mengajukan permohonan informasi, Badan Publik sebenarnya juga mengumpulkan informasi pribadi dari pemohon informasi. Ada nama, bahkan harus sesuai dengan KTP, ada alamat, ada informasi yang dibutuhkan. Sorry, di bawah itu ada alamat atas alasan permintaan, dan juga alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya, termasuk tanda tangan dan nama jelas. Nah, dalam konteks layanan publik, sebenarnya data pribadi eksternal yang dikumpulkan oleh Badan Publik dalam hal ini, salah satunya adalah soal data dari si pemohon informasi, ataupun ketika kita menggunakan layanan Badan Publik yang lainnya. Misalnya kalau ke rumah sakit, biasanya kita diminta menyerahkan data diri, KTP dan segalanya. Kadang juga kalau kita punya asuransi, data di dalam kartu asuransi kita juga diakses oleh si Badan Publik yang jasanya kita gunakan atau layanannya kita gunakan. Begitu pula kalau misalnya kita menggunakan layanan PT KAI gitu ya. Ketika kita mau mengakses atau mau membeli tiket kereta api, kita menyerahkan kepada PT KAI itu ada nama, NIK. Tanggal lahir ada di dalamnya juga. Begitu juga untuk kita pengguna transportasi penerbangan misalnya. Kita juga memberikan banyak data. Ke perbankan, kita juga memberikan banyak data. Apalagi dengan tren belanja digital, kita memberikan banyak sekali data kepada e-commerce yang memberikan layanan kepada kita. Ini adalah beberapa spektrum gitu ya, bahwa data pribadi itu bisa kita serahkan dari mulai dari layanan publik dasar, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, tapi juga pada layanan yang lain yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya perbankan dan juga belanja online. Nah, nomor 3, misalnya data pribadi eksternal yang dikumpulkan oleh Badan Publik biasanya berkaitan dengan pihak ketiga yang terlibat dalam proses layanan. Nah, di internal sebenarnya ketika bicara layanan informasi publik, PPID juga atau Badan Publik juga mengelola informasi internal yang berkaitan dengan data kepegawaian. Di dalam data kepegawaian itu juga spektrumnya cukup luas, mulai dari kapasitas, lalu dia punya catatan pelanggaran apa, termasuk kemudian jenjang karir dan segala macamnya juga ada di dalamnya. Nah, ini yang mau saya ajak kita diskusikan. Kira-kira untuk mengefektifkan keterbukaan informasi, kira-kira bagaimana kita akan merespon pengelolaan data pribadi dalam aspek layanan publik. Boleh ke next slide? Nah, ketika bicara data pribadi di Undang-Undang PDP itu ada beberapa penanganan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kalau tadi Bu Vici menceritakan bahwa ada penanganan yang spesifik untuk penanganan data pribadi anak, di Undang-Undang PDP itu diatur di pasal 25. Data pribadi anak seringkali tanpa sadar kita oversharing gitu ya. Misalnya baru punya bayi nih, bayinya ditaruh di dalam box di rumah sakit, di belakangnya ada background nama orang tua, lahir tanggal berapa, beratnya berapa, lalu nama lengkapnya siapa gitu ya, lahirnya di rumah sakit mana. Padahal kan sebenarnya data-data pribadi anak ini bisa juga nanti terkumpul gitu ya di dunia digital gitu, tapi kemudian di masa depan kita tidak tahu apakah ada pihak-pihak atau tanpa menunggu masa depan begitu ya, ada juga yang memang sudah mengincar gitu ya. Banyak kejadian misalnya penculikan bayi dan segala macam, tidak perlu merasa khawatir untuk kemudian mengambil datanya gitu ya, untuk digunakan sebagai data bayi yang diculik gitu. Treatment ini juga berkaitan dengan pembagian foto. Kadang kita tidak menyadari bahwa memposting foto anak kecil yang lucu-lucunya pakai kaos gitu ya, itu ke sosial media gitu. Padahal ini nggak ngomongin soal video foto pernikahan ya. Kita ngomong soal
banyaknya video, kalau pernah baca ada kasus di 2018 kalau saya tidak salah, ada kelompok pedofilia yang mengumpulkan foto-foto anak yang berkaos di sosial media. Jadi orang tuanya ngepost gitu ya, lucu gitu, pakai kaos gitu. Padahal ternyata misalnya foto-foto itu dikumpulkan oleh kelompok-kelompok yang memang punya kecenderungan kriminal gitu ya, untuk mengkoleksi foto anak. Ini baru konteks foto, belum data-data pribadi yang jauh lebih spesifik, jauh lebih sensitif yang harus dilindungi dari si anak. Begitu juga dengan data pribadi dari kelompok penyandang disabilitas. Di pasal 26 itu diatur soal bagaimana pengelolaan, termasuk juga bagaimana proses pemberitahuan jika nanti penyandang disabilitas harus diberitahu kalau ada pelanggaran atas data pribadi yang terjadi di bawah kendali pengendali ataupun prosesor data pribadi. Nah, ini memang masih banyak PR gitu ya. Soal bagaimana pengelolaan data pribadi anak, soal data pribadi penyandang disabilitas, ada PR di beberapa regulasi yang harus diturunkan dari Undang-Undang PDP. Tetapi yang paling penting sebenarnya yang perlu kita dorong bersama adalah memastikan bahwa data pribadi kita itu memang terlindungi. Badan publik itu dapat amanat dari Undang-Undang PDP untuk secara sistematis gitu ya, melakukan penilaian dampak potensi risiko tinggi terhadap data pribadi yang dikelola dari subjek data pribadi. Kalau ada potensi risiko pelanggaran, maka harus ada mitigasi yang jelas, harus ada proses penanganan yang terstruktur sistematis agar itu dapat menghentikan kerugian bagi si subjek data pribadi. Ini ada aturannya di pasal 34, tapi aturan teknisnya butuh diterjemahkan lebih lanjut di peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya, kalau tadi kita mendiskusikan soal gimana sih implementasi Undang-Undang PDP dalam bingkai Undang-Undang KIP, saya mau mengajak kita semua merefleksikan kembali. Kira-kira bagaimana cara kita memastikan data pribadi terlindungi, hak untuk tahu itu terpenuhi. Kalau tadi moderator kita Mas Fatul menyebutkan bahwa undang-undang ini baru akan efektif 17 Oktober 2024 atau 2 tahun sejak diundangkan. Tapi kita lihat bersama bahwa perjalanannya data pribadi sebenarnya sudah diatur di 32 regulasi yang sektoral dan berserak gitu. Masing-masing standarnya berbeda, masing-masing treatmentnya berbeda, masing-masing komponennya juga berbeda. Tetapi dengan harapan baru ada Undang-Undang PDP, kita berharap sebenarnya meskipun baru akan berlaku efektif 17 Oktober 2024, tetapi mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, kita perlu secara bersama-sama menyadari bahwa ada banyak aspek yang harus dilindungi dari data pribadi. Kalau saya mau mengajak kita mendorong pada 3 elemen ya. Elemen yang pertama di teman-teman pemerintahan. Tentu ada banyak manajemen risiko yang saat ini sebenarnya sudah dijalankan oleh teman-teman di pemerintahan untuk melindungi data pribadi warga negara. Bagaimana memastikan bahwa transfer data antar satu badan publik ke badan publik yang lain untuk peningkatan kualitas layanan juga mulai secara berhati-hati dilakukan manajemen risiko agar tidak lagi terjadi kebocoran. Misalnya yang terakhir itu Peduli Lindungi, itu vaksin gitu ya, status vaksin bisa terbocor gitu. Lalu yang kedua, saya ingin mengajak aktor di private sector untuk juga mulai memastikan manajemen data pribadi yang dikumpulkan dari konsumen ini terlindungi dengan baik. Ada banyak strategi yang saya tahu dijalankan oleh teman-teman di private sector. Salah satunya misalnya secara berkala melakukan semacam kompetisi gitu ya, untuk menemukan apakah ada celah-celah atau ruang-ruang yang patut diwaspadai dari aplikasi yang dimiliki agar kebocoran data tidak terjadi. Saya berharap ini terus dilakukan agar celah-celah yang mungkin muncul dalam perkembangan teknologi itu bisa diminimalisir. Nah, yang ketiga tentu kita sebagai individu yang punya otoritas tertinggi untuk memastikan data pribadi kita terlindungi adalah tidak oversharing gitu.
memastikan membaca term and condition dari setiap aplikasi ataupun prasyarat-prasyarat yang diberikan sebelum kita memberikan data pribadi kita baik secara online maupun secara offline. Nah, untuk memastikan agar hak untuk tahu tetap terpenuhi, tentu kita kembali ke pasal 17 dan juga pasal 6 gitu, bahwa ada proses-proses atau mekanisme bagaimana data pribadi seseorang itu harus dilindungi dan bagaimana keterbukaan informasi tetap dijalankan. Yang paling sering menjadi perdebatan adalah bagaimana data pribadi dari pejabat publik dalam konteks untuk memastikan apakah memang dia adalah orang yang capable untuk dipilih sebagai pejabat publik. Misalnya datanya Bu Vici, saat seleksi Komisi Informasi, data Bu Vici itu disebarluaskan meskipun tidak seluruhnya. Tetapi ini penting dan relevan bagi publik untuk memastikan apakah Bu Vici memang orang yang capable untuk memimpin ataupun menjabat sebagai komisioner di Komisi Informasi Pusat. Nah, seringkali ini yang banyak saya temukan dalam proses-proses pendampingan di badan publik adalah apakah memang data calon pejabat publik termasuk anggota DPR, anggota DPR, DPRD, DPD, dan juga proses pemilihan pejabat publik yang lain harus dibuka atau tidak. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nah, terakhir dalam konteks keterbukaan informasi publik, saya ingin mengajak kita merenungkan. Karena nanti di Undang-Undang PDP itu ada pejabat atau petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi yang standar kompetensinya cukup banyak. Harus paham hukum, harus profesional, harus paham soal mekanisme pengecualian data pribadi dan sebagainya. Tetapi memang aturan turunannya belum selesai, masih dalam proses perumusan. Apakah memungkinkan untuk mengefektifkan pelayanan informasi publik, kita mengarahkan pejabat atau petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh PPID yang saat ini secara struktural sudah eksis, sudah melayani masyarakat dalam konteks layanan informasi publik, dan sudah teruji dalam konteks melakukan mekanisme pengujian konsekuensi. Apakah informasi tersebut adalah informasi publik yang terbuka atau informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Ini dua pertanyaan mendasar yang mau kita ajak diskusikan dalam pertemuan pada siang hari ini. Mungkin itu saja Mas Fatul, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desiana Samosir. Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar literasi PPID yang diselenggarakan bekerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Informasi Pusat. Dalam hal ini temanya sangat menarik. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dapat menyampaikan pertanyaannya dalam kolom chat yang sudah disediakan. Ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Anissa dari Kemendak nih. Saya bacakan saja karena baru masuk. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, informasi mengenai profil lengkap pimpinan dan pegawai termasuk dalam daftar informasi publik. Sampai sedetail apa informasi profil yang dapat diberikan terkait dengan pimpinan dan pegawai yang dapat diberikan kepada pemohon informasi. Mungkin dari Ibu Vici terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Saya akan menjawab terkait apa yang ditanyakan oleh Mbak Anissa. Betul bahwa terkait profil dari pimpinan badan publik dari tertinggi sampai 3 level ke bawah itu masuk dalam kategori informasi yang terbuka. Nah, sampai sejauh mana yang boleh dibuka itu adalah yang pertama nama lengkapnya. Kemudian yang kedua terkait riwayat pekerjaannya. Jadi masyarakat harus tahu apakah yang bersangkutan misalnya kepala dinas atau kepala biro. Itu bisa jadi kepala biro melalui tahapan atau langsung lompat begitu. Nah, di situ kita bisa melihat ada nggak KKN ya di sini gitu. Apakah jabatan itu memang didapatkan dari sebuah proses atau ada sesuatu yang membuat dia naik dalam posisi tersebut. Nah, itu sebabnya kenapa riwayat jabatan itu harus dibuka kepada publik. Kemudian yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Nah, ini juga bagian yang harus dibuka kepada publik. Nah, publik ingin tahu apakah yang bersangkutan memang sesuai dengan kapasitasnya ditempatkan di situ. Nah, terkait alamat rumah, kemudian nomor telepon, kemudian
yang berkaitan dengan keluarga ini masuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan. Jadi yang boleh dibuka kepada publik adalah hanya informasi-informasi terkait riwayat pekerjaan, riwayat sekolah, nama lengkap, tempat tanggal lahir, ini bagian dari informasi yang terbuka gitu. Nah, selebihnya adalah informasi yang tertutup. Mungkin begitu, Mas Fatu? Mbak Desi ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya untuk yang tadi saya sampaikan bahwa ketika bicara soal pejabat publik gitu ya, kadang ada elemen-elemen yang kami juga butuh sebagai publik untuk tahu bahwa sebenarnya dia orang yang capable atau tidak gitu. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Pici saya sepakat, saya ingin menambahkan sedikit saja pada konteks, kalau ini kan badan publiknya kementerian ya, eselonnya biasanya sampai eselon 3 yang dipublikasi. Menambahkan untuk badan publik lain di luar kementerian, biasanya misalnya pejabat komisi informasi ataupun pimpinan di KPU atau Bawaslu. Biasanya itu ada informasi-informasi yang juga perlu ditambahkan berkaitan dengan harta kekayaan gitu ya. LHKPN itu kan juga informasi yang menurut kami juga penting untuk dipastikan masuk meskipun secara undang-undang sudah disebutkan, tetapi kadang masih jadi perdebatan ataupun masih jadi komitmen juga, masih rendahnya juga komitmen dari pimpinan badan publik untuk mempublikasikan. Mungkin itu tambahan saja untuk apa yang dijelaskan oleh Bu Pici. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desi. Sebenarnya ada juga pertanyaan nih dari Bu Putri dari BNPT terkait dengan LHKPN, tapi tadi sedikit sudah disinggung. Nah, mau flashback terkait dengan profil pimpinan badan publik. Kadangkala itu kan di profil itu kan menyebutkan dalam websitenya namanya, kemudian pendidikannya, kemudian latar belakang, dulu dia dari mana, jabatannya apa. Nah, kalau misalnya tanggal lahir, kemudian seperti itu boleh nggak? Bu Vici. Kalau tanggal lahir sebenarnya nggak ada masalah gitu untuk diketahui oleh publik karena belum ada klausel yang menyatakan tanggal lahir itu rahasia gitu. Jadi kalau masyarakat ingin tahu ya nggak masalah gitu kan. Tapi alamat yang paling penting yang untuk dirahasiakan. Tidak boleh diumumkan kepada publik. Kemudian terkait yang berkaitan dengan istri, anak juga bagian dari informasi yang tidak boleh diumumkan kepada publik. Nah, saya menambahkan tadi apa yang disampaikan terkait LHKPN ya, karena tadi ada pertanyaan. Jadi LHKPN sejauh ini Komisi Informasi Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten Kota terus mendorong pimpinan badan publik sampai yang saya nyatakan 3 level ke bawah itu wajib membuka LHKPN-nya kepada publik. Jadi publik bisa memantau apakah harta kekayaannya terjadi peningkatan yang drastis nih dari tahun ke tahun. Gitu. Kalau ada peningkatan tentu menjadi pertanyaan dari mana gitu. Nah, kebanyakan masih banyak badan publik yang kemudian mengkoneksikan LHKPN yang ada di websitenya itu ke linknya KPK, gitu ya. Nah, ini yang kami mendorong bahwa itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Karena memang betul, kalau untuk mengakses LHKPN di KPK itu sebenarnya bisa, tapi kita harus memasukkan nomor KTP. Sementara kalau informasinya bersifat terbuka, yang namanya informasi terbuka itu harus bisa diakses, harus bisa diperoleh tanpa memasukkan password apapun. Jadi bisa diakses secara terbuka dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Itulah yang termasuk informasi yang sifatnya terbuka. Sehingga dari Komisi Informasi mewajibkan terkait LHKPN harus ada di website resmi dari badan publik dan bisa diakses kapanpun dan setiap saat. Gitu. Jadi yang harus diumumkan bukan hanya bukti terdaftarnya, tetapi rincian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Gitu, Mas. Oke. Menambahkan, Mas Fatul? Silakan. Ini juga otokritik ya terkait dengan LHKPN. Kenapa kalau mau mengakses LHKPN harus mencantumkan NIK? Relevansinya sebenarnya memberikan NIK untuk bisa membuka informasi publik itu apa? Gitu. Dan bagaimana pertanggungjawaban melindungi NIK yang dimasukkan ke situ? Apakah kemudian NIK yang di-insert, yang dimasukkan itu hanya untuk membuka tanpa ada tindak lanjut, atau ada tindak lanjut, atau seperti apa? Kan ini kita juga kadang bertanya-tanya. Tapi menurut saya karena LHKPN masuk kategori informasi publik yang terbuka,
harusnya tidak perlu memasukkan NIK pun kita bisa langsung mendapatkan akses membuka informasi publik itu gitu. Nah, ini mungkin sekalian untuk teman-teman yang belum mencantumkan LHKPN di websitenya sendiri tapi memberi akses ke KPK, secara tidak sadar sebenarnya teman-teman yang ada di PPID itu membatasi informasi publik yang sudah clear, sebenarnya informasi publik yang terbuka. Oke, Mbak Desi, mungkin Ibu Putri dari BNPT sudah cukup jelas ya bahwa informasi terkait dengan LHKPN itu merupakan informasi yang terbuka. Jadi yang diumumkan di websitenya tidak hanya link ACCH di KPK itu, tapi sudah langsung LHKPN-nya pejabatnya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bu Hani dari Jakarta berkaitan dengan informasi kesehatan yang diatur di data pribadi. Bagaimana penerapannya di Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP terkait dengan informasi pasien COVID? Nah, silakan Ibu Vici terlebih dahulu. Baik, terkait informasi pasien COVID, ini dari Komisi Informasi sudah menyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Ini juga mengacu kepada ada Undang-Undang Kesehatan, ada Undang-Undang Kedokteran yang menyatakan bahwa informasi terkait pasien itu adalah atau riwayat kesehatan seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Nah, bagaimana ketika mungkin yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat adalah bagaimana ketika seseorang terkena COVID ini ketika awal-awal dulu ya terjadi COVID kan kemudian masyarakat panik nih ketika si A terkena COVID, kemudian masyarakat ingin tahu bagaimana nih lingkungannya nanti bisa terkena juga begitu. Nah, itu harus kebijakan itu dari pertama dari yang bersangkutan dulu ketika sakit. Dia masuk rumah sakit, pihak rumah sakit lah yang harusnya mengambil tindakan gitu. Mencari informasi dari pasien, siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien, kemudian menghubungi pihak-pihak tersebut tanpa membuka identitasnya kepada publik. Nah, kenapa membuka identitas kepada publik ini bisa menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, salah satu contoh karena saya kemarin pas kondisi lagi panik-paniknya COVID, saya ada di Kalimantan Barat. Itu salah satu penduduk itu yang kena hanya anaknya yang kena karena baru pulang dari Jakarta. Kemudian keluarganya yang sebenarnya sudah diperiksa tidak terkena COVID, tapi karena penduduk saking paniknya, kemudian keluarganya diusir. Tidak boleh lagi menempati rumah tersebut. Nah, itu sebabnya kenapa yang namanya pasien COVID, apalagi kalau kondisi sekarang mungkin sudah normal, orang tahu dia kena COVID, ya udah kita nggak panik lagi, apalagi sudah disuntik vaksin. Tetapi kondisi 2 tahun yang lalu atau setahun setengah yang lalu itu ketika orang sedang paniknya, begitu tahu ada yang kena COVID, kita kayak orang kesakitan gitu, kita mulai menutup diri, ketakutan, meriksa sana sini gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi yang harus mengambil tindakan bagaimana mengantisipasi pasien yang terkena COVID dan siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien adalah harusnya pihak-pihak dari pihak kesehatan gitu. Itu yang harus cepat tanggap untuk merespon. Jadi data pasien sampai kapanpun itu masuk kategori informasi yang dikecualikan karena undang-undangnya bukan hanya undang-undang Komisi Keterbukaan Informasi tetapi ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang kedokteran dan ada undang-undang rumah sakit maupun undang-undang hak asasi manusia ya terkait hak asasi manusia yang melindungi terkait data dari kesehatan seseorang. Mungkin Mbak Desi ada yang kita tambahkan? Saya ingin mengingatkan kita pada Surat Edaran Komisi Informasi Pusat nomor 2 tahun 2020. Kebetulan saya terlibat dalam proses diskusi soal bagaimana pengecualian data pasien COVID gitu ya. Saya bacakan sedikit di poin 4 huruf B itu secara ketat dan terbatas menginformasikan penyebaran COVID dengan tetap melindungi data pribadi orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan, pasien positif COVID, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Dan adapun data pribadi yang dimaksud itu terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya yang dapat mengungkapkan identitas pribadi yang bersangkutan. Data pribadi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan COVID, namun demikian tidak boleh dipublikasikan kecuali disetujui oleh orang yang bersangkutan atau keluarga inti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks peraturan kesehatan memang untuk kepentingan penanganan penyakit itu memang boleh gitu ya datanya digunakan secara ketat dan terbatas.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga memberi peluang sebenarnya untuk mempergunakan data itu ketat dan terbatas. Maka ketika COVID-19 melanda di Indonesia dan juga di dunia, kita di teman-teman praktisi itu secara sepakat menyebutkan bahwa ya boleh datanya digunakan, tapi hanya untuk tujuan mengatasi COVID-19, tidak untuk tujuan yang lain. Tetapi ada juga secara sukarela mendeklar gitu ya, menyatakan bahwa saya pasien COVID, mohon kepada keluarga atau orang-orang kolega yang bertemu dengan saya untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi penularan pada lebih banyak orang. Nah, pada konteks ini sebenarnya ini menjadi refleksi bersama bahwa Komisi Informasi ataupun teman-teman yang ada di PPID itu menjadi lini terdepan ketika harus melakukan uji konsekuensi ketat dan terbatas apakah informasi tertentu itu harus dibuka atau tidak dalam konteks penanganan suatu bencana. Jadi secara serta-merta diumumkan bahwa terjadi gitu ya, tapi identitas pribadinya itu ditutup gitu. Bisa jadi misalnya gini, dalam pertemuan hari ini, dalam diskusi kali ini ada yang positif COVID. Itu menjadi kesadaran pribadi ataupun kehendak pribadinya untuk membuka kondisi kesehatannya atau tidak, tapi dalam konteks pandemi biasanya memang ada ruang abu-abu yang harus bisa dipastikan bahwa secara ketat dan terbatas ruang abu-abu itu dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk dibuka atau tidak, tetapi oleh pemilik informasi dalam konteks PDP disebut subjek data pribadi, terserah dia mau dibuka atau tidak. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Makin siang makin ramai banget, pertanyaannya juga semakin banyak, panjang begitu ya. Nanti kita harapkan juga dari narasumber untuk langsung ke poinnya, dipersingkat karena pertanyaannya cukup banyak. Ada pertanyaan dari Pak Zulhad dari Poltekpar Lombok. Nah ini kebiasaan sehari-hari praktek. Bro, boleh nggak minta nomornya si kawan satu ini? Nah si orang ini tanpa minta persetujuan dari yang punya nomor telepon itu kemudian ngasih. Nah ini bagaimana menurut ibu-ibu nih? Bu Vici gimana tuh? Baik, saya selalu mengedukasi masyarakat bahwa nomor handphone itu juga masuk kategori informasi yang dikecualikan atau informasi pribadi yang bersifat rahasia. Jadi kalau misalnya saya punya nomor telepon Mbak Desi, kemudian Mas Fatul minta nomor telepon Mbak Desi dari saya berkewajiban sowan dulu. Saya ngomong dulu ke Mbak Desi. Mbak Desi boleh nggak nih Mas Fatul minta nomor handphonenya saya berikan ke Mas Fatul gitu. Nah, karena itu masuk kategori informasi yang informasi pribadi yang sifatnya rahasia harusnya. Kalau Mbak Desi keberatan, maka saya tidak punya kewenangan atau saya tidak boleh memberikan kepada Mas Fatul. Nah ini sebenarnya bagian dari edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat juga kepada mahasiswa. Jangan sembarangan memberikan informasi nomor telepon kawan kepada kawan yang lain. Belum tentu kawan tersebut berkenan nomor handphonenya diberikan kepada pihak lain gitu. Mungkin demikian dari saya, Mbak Desi, silakan. Silakan, Mbak Desi. Kalau dilihat di Undang-Undang PDP, di ada ketentuan soal data pribadi yang bersifat umum. Di huruf F itu disebutkan bahwa data pribadi yang dikategorikan untuk mengidentifikasi seseorang, gitu ya, itu termasuk data yang harus dilindungi. Di pasal penjelasan itu kalau kita baca nomor telepon seluler dan IP address adalah data pribadi yang bersifat umum yang masuk kategori data pribadi yang jika dikombinasikan itu mengidentifikasi seseorang. Jadi kalau disebutkan 0813 bla 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 dan ternyata semua orang udah tahu bahwa itu adalah nomor teleponnya Bu Vici, maka sebenarnya ini adalah informasi yang masuk kategori data pribadi yang bersifat umum. Tetapi karena Bu Vici adalah pejabat publik, seringkali, tadi kan di slide PPT-nya Bu Vici, di awal itu disebutkan nomor handphonenya gitu. Sementara kalau di slide PPT saya, di bagian terakhir, itu saya hanya menyebutkan alamat email gitu. Karena alamat email tidak termasuk sebagai data pribadi yang bersifat umum yang jika dikombinasikan itu mengidentifikasikan ke saya secara langsung. Meskipun sebenarnya alamatnya seringkali kan sama ya. Kalau alamat email saya itu kan desianasamosir@gmail.com gitu. Orang bisa langsung mengidentifikasi bahwa oh itu alamatnya saya gitu. Tetapi dalam Undang-Undang PDP itu tidak disebutkan. Yang masuk dalam data pribadi yang dikombinasikan disebutkan mengidentifikasi seseorang hanya nomor telepon dan IP address gitu. Udah cukup jelas ya Pak Zulhad ya.
Ada pertanyaan dari Ibu Erni dari Jakarta. Nah, ini ada perbandingan dan praktek antara yang diatur dan praktek. Di Undang-Undang PDP itu diatur bahwa badan publik atau subjek yang penerima data pribadi itu memberikan bukti persetujuan yang telah diberikan kepada subjek data pribadi saat melakukan pemrosesan data pribadi. Jadi sudah dibuktikan kemudian adanya bukti persetujuan, kira-kira begitu. Nah, beliau komparasikan di Undang-Undang KIP diatur keharusan pemohon memberikan fotokopi KTP. Nah, di swasta, subjek data menyerahkan data pribadi mungkin terpaksa menyerahkan karena aturan. Nah, ini bagaimana nih menurut Bu Vici sama Mbak Desi? Bu Vici? Ya, sebenarnya yang namanya dokumen apapun yang isinya ada biodata kita atau ada identitas kita, data pribadi kita, ketika kita menandatangani, berarti kita memberi persetujuan. Itu sebabnya kunci pertama ketika kita menandatangani sesuatu yang berisi data pribadi kita, maka kita harus membaca dulu. Kemudian memastikan apakah data tersebut akan dipergunakan untuk apa. Gitu. Nah, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, saya menemukan bahwa banyak badan publik yang memang hanya meminta mencantumkan nomor KTP ketika mengajukan permohonan informasi. Sementara di aturan Undang-Undang KIP maupun Peraturan Komisi Informasi itu wajib melampirkan fotokopinya. Jadi bukan hanya sekedar mengisi nomor NIK-nya gitu ya. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena lampiran dokumen itu menjadi bukti ya. Karena kami berpikir bahwa belum tentu permohonan informasi yang diajukan akan selesai atau akan terpenuhi, bisa saja berefek sengketa. Nah, sehingga bukti-bukti itu menjadi penting. Pertama bagi badan publik bahwa pemohon informasi yang meminta informasi adalah memang orang yang bersangkutan, gitu kan? Dibuktikan dengan adanya fotokopi KTP, gitu. Nah, itu menjadi karena gini, kalau hanya mencantumkan NIK, saya yakin PPID belum tentu akan melakukan cross check apakah NIK-nya sesuai dengan nama tersebut gitu. Kalau hanya mencantumkan NIK, maka itu sangat penting mencantumkan fotokopi KTP untuk memastikan bahwa pemohon informasi yang namanya tertera itu sesuai dengan KTP atau bukti identitas dalam hal permohonan informasi. Yang menjadi utama dalam permohonan informasi publik adalah bukti. Yang bersangkutan memiliki bukti terdaftar merupakan warga negara Indonesia dibuktikan dengan fotokopi KTP. Sebelum ke Mbak Desi, mungkin sepertinya harus ada penyesuaian ya. Apa yang tadi ditampilkan soal formulir itu kan belum ada misalnya klausul bahwa bahwa PPID akan menjaga data komitmen. Nah, kira-kira itu mungkin betul. Silakan Mbak Desi. Iya, ini yang tadi mau saya highlight kenapa saya menampilkan formulir permohonan gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana antara norma, praktek dan juga menyelaraskan antara apa yang diatur di Undang-Undang KIP, apa yang diatur di Undang-Undang PDP, ataupun yang diatur di undang-undang lain yang secara berserak, misalnya di administrasi kependudukan, di kesehatan, dan yang lainnya, berkaitan dengan mengakses layanan publik. Gitu. Saya bacakan dulu di pasal 22 dari Undang-Undang PDP, disebutkan bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. Jadi kalau misalnya by phone, jadi kalau tadi ada video edukasi dari teman-teman Kominfo, kalau by phone ngomong oke, terus terekam gitu ya, terus data pribadinya diproses, sebenarnya itu sudah memenuhi unsur dari apa yang diatur di pasal 22. Tetapi persetujuan ini tidak secara otomatis kalau tujuan pemrosesannya tidak disampaikan secara jelas. Jadi kalau si pemilik data pribadinya tidak tahu bahwa tujuan dari pemrosesan data pribadinya untuk kepentingan A, B, C, atau D, tapi kemudian datanya diproses, maka ini sebenarnya punya cacat hukum gitu. Nah, di pasal 22 ayat 4 itu persetujuan harus memuat tujuan lain yang berkaitan dengan permintaan persetujuan. Misalnya dapat dibedakan secara jelas dengan hal yang lainnya. Jadi kalau dia untuk tujuan pemrosesan permohonan informasi, maka itu boleh disertakan sebagai tujuan pemrosesan permohonan informasi saja. Maka kemudian reform di formulir permohonan informasi harus ditambahkan. Komitmen dari badan publik bahwa informasi yang diberikan dalam konteks pelayanan informasi publik atau dalam konteks mengakses informasi publik
data pribadi yang diserahkan dalam bentuk KTP itu hanya untuk mengakses keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut. Tidak boleh untuk tujuan lain. Nah, seringkali, misalnya saya beri contoh saja Kominfo ya, karena hari ini diskusinya diskusi Kominfo gitu. Formulir diajukan kepada badan publik dalam hal ini Kominfo. Belum ada declare atau katakanlah sudah ada declare bahwa data pribadinya akan dilindungi dan tidak akan digunakan untuk tujuan yang lain. Tetapi penyedia aplikasi IPPID itu adalah pihak ketiga. Dalam hal ini misalnya korporasi swasta yang menyediakan layanan software untuk sistem IPPID misalnya. Di Undang-Undang PDP disebutkan bahwa prosesor itu di bawah tanggung jawab si pengendali. Jadi kalau ada kebocoran data dari permohonan informasi yang mencantumkan KTP dari formulir permohonan, dalam hal ini misalnya provider atau pihak ketiga yang dikerjasamakan dengan Kominfo, maka yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan juga memastikan tidak terjadi kebocoran data ataupun tidak terjadi penyalahgunaan data, itu ada di tangan teman-teman Kominfo. Gitu. Itu yang penting. Jadi ada checklist gitu ya, bahwa atau kalau di KPU itu di form CV misalnya disebutkan bahwa saya bersedia informasi saya dipublikasikan. Atau ada juga kalimat di bawahnya misalnya menyebutkan bahwa informasi yang digunakan hanya akan digunakan untuk tujuan spesifik gitu. Itu yang mungkin reform yang ke depan. Jadi perlu ada penyeimbangan antara implementasi Undang-Undang KIP, Undang-Undang PDP dalam hal ini termasuk dalam formulir permohonan informasi. Itu saja. Terima kasih. Saya tambahin dikit Mas Fatul. Silakan Nah, Bu Vici. Tadi kan Mbak Desi bicara dari sistemnya, yang kebocoran sistem ini kebocoran dari manusianya lagi nih. Karena kalau kita melihat PPID ini sering sekali berganti orang, gitu. Nah, ketika orangnya berganti, apakah data itu kemudian aman dari orang yang satu berganti ke yang lain? Nah, itu juga perlu menjadi. Makanya tadi dikatakan adanya Undang-Undang PDP ini kemudian membuat banyak PR juga buat pemerintah. Bagaimana terjadi koordinasi yang lebih baik ketika data ini sudah ada di lembaga tersebut atau di suatu institusi. Nah, orangnya harus diikat pasti. Ketika orangnya berganti terus-menerus, ya si A bisa mengakses, si B kemudian bisa mengakses. Sebelum dia pindah tempat, dia bisa mengambil data itu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah juga, bahwa kalau seandainya tadi yang seperti diusulkan oleh Mbak Desi, apakah itu akan dipercayakan kepada PPID, apakah kemudian PPID-nya harus dikuatkan orangnya, tidak boleh berganti-ganti terus-menerus gitu. Nah, ini banyak terjadi bahkan terjadinya malah yang sering terjadi di lembaga pemerintahan atau di kementerian atau di dinas-dinas. Orangnya setiap tahun bisa berganti 2 kali gitu. Nah, ini juga menjadi masalah atau PR buat pemerintah dalam hal untuk mengatasi kebocoran data tersebut. Ya. Baik, berbicara soal bocor-bocor tadi, ini nyambung nih sama Mas Hamis dari Depok. Dan ini bukan hanya terkait dengan pembocoran, tapi ini kayaknya terkait dengan perlakuan si pejabat atau petugas yang ada di PPID atau di hal yang lain lah mungkin. Ini kadang-kadang ditemukan tuh bungkus katanya, misalnya di gorengan itu ada tuh informasi-informasi data pribadi. Jadi ini kan bukan pembocoran sebenarnya, tapi ini adalah bagaimana kemudian menyikapi dokumen itu. Nah, tips mungkin dari Ibu Vici sama Mbak Desi terkait dengan dokumen yang berserakan seperti ini? Ya, itu benar adanya gitu. Jadi kalau kita beli gorengan, kadang-kadang bungkus kertasnya itu ada KTP seseorang di situ ya. Nah, dengan adanya diberlakukan Undang-Undang PDP ini, tentunya semua badan publik harus lebih hati-hati gitu ya, karena sudah ada sanksi hukum yang bisa diberikan ketika data seseorang bocor gitu. Nah, masyarakat bagian dari kontrol itu bisa melaporkan. Seandainya misalnya menemukan nih KTP di atasnya tuh ada tuh dari misalnya kementerian mana, Kementerian Kominfo misalnya begitu ya. Ini karena kita kan bicara Kominfo. Ternyata Kominfo membuang sembarangan nih dokumennya, mungkin karena di ruang arsipnya sudah sangat bertumpuk banyak, kemudian dibuang sembarangan gitu. Nah, itu harus bisa dilaporkan dan bisa terkena pasal dari baik Undang-Undang KIP maupun Undang-Undang PDP gitu. Karena membiarkan informasi yang masuk dalam kategori informasi dikecualikan kemudian terbuka untuk umum gitu.
Mbak Desi, ada? Iya, di Undang-Undang PDP itu disebutkan soal asas kehati-hatian memang. Termasuk kadang ini juga beririsan dengan Undang-Undang Arsip. Jadi di Undang-Undang Arsip itu kan sebenarnya ada masa retensi sampai kapan badan publik itu harus menyimpan dan mendokumentasikan informasi ataupun dokumen yang dikelola gitu ya. Tapi seringkali memang tidak banyak orang yang tahu masa retensi arsip itu berapa lama. Ataupun kalau praktek di internal badan publik nih ya yang saya ketahui, tahu bahwa masa retensinya sudah habis, tapi kemudian cara menghanguskan atau menghapuskan informasi-informasi yang sensitif dalam dokumen yang sudah habis masa retensinya atau masa penyimpanannya, ini yang belum cukup clear di kita. Oleh karena itu sebenarnya soal pemusnahan data pribadi di prakteknya sudah diatur sebenarnya. Pemusnahan itu kalau saya tidak salah ada di pasal bentar ya, ini di pasal sekitar 34 kalau nggak salah. Nah ini, pemrosesan data meliputi, di pasal 16, pemrosesan data meliputi soal penghapusan atau pemusnahan. Nah, kalau badan publik mengelola atau menyimpan informasi pribadi, sebenarnya harusnya di peraturan turunan, nanti kita tunggu nih ya, peraturan turunannya seperti apa, soal mekanisme pemusnahan, karena ini harus diatur secara khusus. Kalau saya tidak salah, ini harus diatur di pasal 44 kalau saya nggak salah. Ya, di pasal 44 itu diatur soal bagaimana pemusnahan dari data pribadi. Tata caranya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita perlu cek sebenarnya apakah di Undang-Undang Arsip itu sudah mencakup soal pemusnahan data pribadi atau masih pemusnahan dokumen atau data yang sudah habis masa retensinya saja. Saya sih berharap penyelarasan itu juga berlangsung antara Undang-Undang KIP, Undang-Undang PDP, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan juga Undang-Undang Pengarsipan. Termasuk tadi kenapa di slide terakhir itu saya menyebutkan bagaimana mekanisme agar petugas pelindungan fungsi petugas pelaksana fungsi perlindungan data pribadi itu dihandle PPID, karena kita melihat bahwa teman-teman di PPID sebenarnya sudah lebih tahu cara menata kelola dokumen atau informasi yang sifatnya sensitif gitu. Ya. Baik, Mbak Desi mungkin sedikit nambahin, kayak misalnya orang ngajuin permohonan informasi, terus dia sudah melampirkan fotokopi KTP. Sampai kapan kemudian fotokopi KTP ini kemudian dikelola oleh si badan publik itu? Apakah setelah dilayani sudah selesai, atau kemudian KTP-nya dihanguskan, atau bagaimana? Sehingga dia tidak memiliki kewajiban secara terus-menerus karena menerima data pribadi dari masyarakat. Nah, itu gimana? Seingat saya ini belum diatur. Oleh karena itu memang pasal 44 soal pemusnahan data pribadi ini perlu dikawal oleh teman-teman yang ada di Komisi Informasi Pusat agar nanti ketika peraturan turunan dari Undang-Undang PDP itu juga mengatur secara lebih baik begitu ya, secara lebih komprehensif soal bagaimana treatment penghapusan atau pemusnahan data pribadi dalam konteks layanan publiknya sudah selesai. Layanan publiknya sudah diterima oleh si pemohon layanan publik dalam hal permohonan informasi ataupun misalnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar, misalnya kayak pendidikan, kesehatan gitu ya. Pendidikan. Tapi kalau untuk kesehatan, ini kan ada treatment yang berbeda karena ada rekam medik yang harus dijaga kelangsungannya atau penghapusannya. Di Undang-Undang PDP sebenarnya diberi ruang juga soal bagaimana atau sampai kapan data itu boleh dikelola oleh badan publik. Jadi kalau dia udah bilang, dalam hal ini adalah pengendali data ya. Kalau saya misalnya bilang, misalnya hari ini saya jadi narasumber, data pribadi saya diminta oleh teman-teman panitia untuk proses administrasi misalnya. Lalu ini kan saya sudah selesai memberikan materi, maka harusnya ketika proses memberi materi dan proses ini sudah selesai, harusnya data saya langsung dihapus gitu. Kalau dalam Undang-Undang PDP disebutkan bahwa saya sebagai subjek data pribadi itu boleh meminta
kepada badan publik untuk menghapuskan data pribadi yang saya serahkan, tetapi ada ketentuan waktu yang diatur di Undang-Undang PDP. Kalau saya tidak salah 3 kali 24 jam. 3 kali 24 Kalau jam. saya Ya. tidak salah ya, Oke. nanti kita bisa cek di Undang-Undang PDP. Dan itu hanya untuk di pelayanan-pelayanan tertentu ya? Ya. Oke. Dan Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, jangan lupa. Nanti ada hadiahnya ya, tadi dibilang sama Mbak Manda. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Eka Sugia dari Depok. Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Desi bahwa di dalam Undang-Undang PDP itu kan ada kelembagaan begitu. Nah, kalau misalnya kelembagaan itu dalam proses pelayanan itu secara fungsinya sudah ada seperti PPID, bagaimana gitu? Monggo, Mbak Desi. Oke, jadi sebenarnya Bu Vici yang bahas kelembagaan, cuman saya menyimak sedikit. Kalau soal kelembagaan, memang masih harus diterjemahkan secara lebih detail di peraturan perundang-undangan. Kalau saya tidak salah, skemanya Perpres. Bukan, yang untuk PPID. Ini terkait dengan pengelolaan data, itu bagaimana kalau misalnya di PPID? Gitu? Iya, kalau tadi itu terkait dengan slide saya yang terakhir ya. Betul. Slide saya yang terakhir. Kenapa saya sebenarnya orang yang berpikir gini, sekarang saja kebocoran data pribadi itu sudah sangat masif gitu ya. Nah, kalau harus menunggu 2 tahun, saya agak khawatir gitu, apalagi menjelang momentum pemilihan umum 2024. Ada banyak peluang data pribadi itu bisa digunakan untuk kepentingan politik gitu ya. Termasuk untuk framing, kalau ingat kasus Cambridge Analytica, Facebook gitu ya. Data digunakan untuk itu. Nah, saya sebenarnya berharap meskipun belum ada aturan turunan yang cukup jelas soal pelindungan data pribadi, tapi kan sebenarnya kita masih punya regulasi yang eksis yang sekarang ada. Saya berharap struktur PPID yang ada ini bisa dimanfaatkan sebagai petugas atau pelaksana fungsi pelindungan data pribadi. Karena secara kapasitas yang disyaratkan oleh Undang-Undang PDP itu kan soal punya profesionalitas, punya kemampuan analisis hukum dan segala macam. Menurut saya tim yang ada di struktur PPID itu pranatanya sudah cukup memadai. Biasanya di PPID itu kan strukturnya ada pranata humas, ada pranata hukum, ada pranata komputer, ada arsiparis. Menurut saya struktur PPID yang sekarang ada atau elemen-elemen yang terdapat di dalam PPID sekarang itu sudah cukup memadai untuk membantu menjalankan tugas sebagai petugas pelaksana fungsi pelindungan data pribadi. Jadi saya mendorongnya ke situ dulu sampai kita punya struktur yang lebih pasti yang sekarang sedang diproses pembahasannya. Bu Vici ada tambahan? Ya, pada dasarnya secara kelembagaan tentu saja kita akan menunggu nih bagaimana nanti Presiden kemudian memutuskan lembaganya seperti apa dan yang akan menjalankan terkait PDP di masing-masing perlindungan data pribadi di masing-masing badan publik ini siapa gitu. Tetapi sambil menunggu tahun 2024 tentunya ini harus terus berjalan, perlindungan ini harus sudah dimulai dari sekarang. Dan dari Komisi Informasi sendiri tentunya kami akan mendorong dari badan-badan publik ya tentunya ke PPID-nya dulu nih. PPID-nya sudah mulai membuat warning, mewarning diri sendiri juga mewarning masyarakat bagaimana untuk perlindungan data pribadi dari masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Desi dan Mas Fatul, tentunya sudah ada klausal terkait sampai kapan masa retensi dari KTP yang kemudian mereka ajukan untuk permohonan informasi. Kemudian ketika informasinya sudah terlayani, nanti KTP-nya apakah dimusnahkan dengan cara dibakar ya. Itu yang paling aman untuk menghilangkan identitas yang disampaikan kepada badan publik. Berapa lama dari ketika permohonannya sudah terlayani begitu. Nah, kalau masih di persidangan otomatis masih harus tetap tersimpan karena itu akan menjadi bukti-bukti persidangan. Tapi setelah itu selesai, nah badan publik sudah harus mulai membuat aturan kapan kemudian dokumennya harus dimusnahkan. Nah, ini bagian dari tugas Komisi Informasi yang akan terus mengedukasi badan-badan publik terkait perlindungan data pribadi yang harus dimulai dari sekarang. Baik, silakan Mbak Desi. Saya ingat sedikit
badan publik beberapa sudah melakukan uji konsekuensi yang menghasilkan keputusan, salah satunya itu misalnya SK PPID-nya Kementan yang mengecualikan informasi kepegawaian. Nah, karena di dalamnya dilihat bahwa unsur yang terdapat di dalamnya itu meliputi data pribadi. Nah, ini salah satu contoh. Jadi Baik. sebenarnya PPID bisa menjalankan fungsi pelindungan itu sendiri. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang sangat serius juga ini, cukup menarik juga dari Ibu Ditya Ayu dari Ditjen PPI. Pertanyaannya, apakah nama, alamat, dan data rincian tentang perusahaan, misalnya perusahaan pemohon perizinan ke kementerian, apakah termasuk data pribadi yang tidak boleh disampaikan ke publik? Nah, monggo nih Mbak Desi, silakan terlebih dahulu. Ya. Tadi apa aja? Nama, Misalnya nama, alamat, data rincian tentang perusahaan. Jadi perusahaan yang mengajukan permohonan izin ke kementerian misalnya. badan hukum berarti kan? Ada itu perusahaan. Itu tidak masuk dalam kategori atau definisi data pribadi yang diatur dalam PDP. Itu jawabannya. Bu Vici, ada penegasan kembali? Ya, saya rasa ini mungkin kayaknya terkait sengketa nih, karena banyak sekali masyarakat yang kemudian meminta kepada kementerian itu terkait nama, kemudian alamatnya di mana, kemudian apakah itu sudah terdaftar atau tidak ya. Namanya itu boleh diberikan. Alamatnya secara rinci tidak boleh diberikan, tapi bahwa dia berdomisili misalnya perusahaan A ada di Batam, itu harus tersampaikan karena banyak perusahaan dengan nama yang hampir sama. Nah, itu harus disampaikan sebenarnya sebagian dari kontrol. Benar nggak perusahaan ini sudah terdaftar secara resmi? Salah satu contoh kasus misalnya terkait saya lagi-lagi bicara Kalbar, kebakaran hutan, kemudian dikatakan bahwa perusahaan tersebut akan diberhentikan. Nah, masyarakat kan tentu meminta informasi nih kepada pemerintah. Saya ingin tahu daftar perusahaan yang ada di wilayah tempat terjadinya kebakaran. Kemudian yang mana yang masuk dalam yang dikatakan akan diberhentikan atau akan ditutup. Tentunya kita membutuhkan lokasinya. Benar nggak lokasinya ada di desa itu atau benar nggak ada di kabupaten itu? Itu menjadi bagian yang harus diinformasikan kepada publik. Tetapi alamat secara detailnya dirahasiakan, gitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang nama perusahaannya tadi itu bukan merupakan sebagai data pribadi ya, tapi nanti terkait dengan alamatnya itu bisa kemudian dirahasiakan. Nah, ini ada bukan pertanyaan tapi ini adalah turut memberikan pendapat tadi terkait dengan rahasia kesehatan. Beliau dari Mas Arba'in dari Info ini mengutip dari ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi beliau bilang terkait dengan kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud dan seterusnya tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut. Jadi ini bukan pertanyaan Ibu, ini adalah penegasan pemberian pendapat di case atau diskusi yang sebelumnya. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas nih. Karena sudah tidak ada lagi, ini ada pertanyaan pamungkas dan sangat menarik sebagai pertanyaan pamungkas. Kalau ini dari ini dulu, dari Bapak Setiawan ya, dari Jakarta. Kalau terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, nah bagaimana perlakuan pertanggungjawabannya? Mohon tanggapannya. Ini pamungkas betul ini. Silakan, Mbak Desi. Ya, kalau di Undang-Undang PDP pasal 46 Pak, itu disebutkan bahwa dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan kepada lembaga yang nanti baru akan dibentuk gitu. Jadi misalnya data pribadi Bapak, Pak Setiawan bocor gitu ya, misalnya Bapak menyerahkan data ke Bank BRI gitu ya, data pribadi Bapak bocor, maka dan tidak hanya terjadi pada Bapak misalnya, maka ini berdasarkan Undang-Undang PDP 3 kali 24 jam Bapak harus dapat pemberitahuan dan itu harus dilakukan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam. Tidak hanya kepada Bapak yang datanya bocor, tapi juga kepada lembaga yang nanti bertugas
mengawasi implementasi dari Undang-Undang PDP. Kira-kira ada misalnya dalam bentuk gugatan atau pelaporan pidana misalnya kalau datanya dibocorkan seperti itu? Di Undang-Undang PDP diatur soal penyelesaian sengketa kalau seandainya terjadi kegagalan pelindungan data, tetapi itu juga aturan turunannya masih akan dirumuskan dalam hukum acara yang diatur dalam aturan turunan. Tetapi dalam konteks data pribadinya misalnya bocor karena ada kesengajaan, perbuatan melawan hukum dan sebagainya, itu ada beberapa level sanksi ya. Ada yang berupa sanksi administratif kepada si pengendali ataupun pengendali data, ada juga yang berupa denda, ada juga yang berupa pidana. Gitu. Baik, Bu Vici, ada? Ya, saya singkat saja bahwa terkait data pribadi ini di Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga sudah ada perlindungannya. Kita melihat di pasal 54 itu ada sanksi pidana yang bisa diberikan kepada siapa saja yang membocorkan informasi yang masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Jadi karena data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan, maka ketika itu bocor kepada pihak lain bisa mengakses informasi tersebut, maka ada pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 10 juta yang bisa dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja mengizinkan untuk mengakses atau membiarkan data tersebut terbuka untuk orang lain gitu. Jadi sudah ada payung hukumnya di pasal 54 terkait informasi, karena data pribadi masuk informasi yang dikecualikan, maka ketika itu terbuka untuk publik atau bocor atau terjadi kegagalan seperti tadi, pidananya bisa berjalan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara daring, terima kasih sudah membersamai dalam proses diskusi yang luar biasa ini, dan bagi Bapak Ibu narasumber, karena yang hadir di dalam kegiatan diskusi literasi PPID yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat, juga dihadiri oleh badan publik, dihadiri oleh masyarakat, dihadiri oleh teman-teman CSO. Nah, mungkin pesan dari ibu-ibu narasumber nih, pesannya kepada para hadirin yang ikut diskusi ini untuk closing statement. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih. Saya punya 2 pesan gitu ya, kepada publik dan juga kepada Komisi Informasi Pusat. Kepada publik, kita perlu secara proaktif untuk memastikan agar data pribadi kita terlindungi. Salah satunya tadi tips-tipsnya sudah banyak diberikan, termasuk membaca term and condition gitu ya. Sebelum kita mengiyakan memberikan data pribadi kita. Detail-detailnya tadi Bu Vici sudah berikan. Yang kedua yang saya mau tekankan kepada publik adalah terlibat aktif memastikan aturan turunan terkait dengan pelindungan data pribadi ini agar komprehensif gitu ya, disusun bersama gitu, melibatkan publik agar memaksimalkan perlindungan data pribadi, karena bagaimanapun tren digital ini penting untuk memastikan data pribadi kita tidak disalahgunakan. Nah, terakhir saya itu punya titipan untuk Kominfo dan juga teman-teman di KAI Pusat untuk secara intensif gitu ya melibatkan publik dalam memastikan agar tadi slide saya data pribadi kita terlindungi, tapi hak untuk tahu juga terpenuhi gitu. Jadi tolong dikawal aturan-aturan turunannya, baik tadi berkaitan dengan pelayanan publik, berkaitan dengan layanan informasi publik. Nah, di Kominfo titipan pesannya cuma 1, tolong ruang-ruang untuk mendiskusikan teknis soal pelindungan data pribadi semakin diperbesar agar publik semakin terlibat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Vici untuk closing statement-nya. Baik, karena saya di Komisi Informasi, maka tentu saja perhatian saya pertama adalah kepada pemerintah ya, bisa bersinergi dengan Komisi Informasi dan badan-badan publik terkait yang menguasai data-data pribadi dari masyarakat untuk bersama-sama mencarikan satu solusi agar supaya kita punya pemahaman yang sama terkait informasi-informasi apa saja yang masuk dalam data pribadi yang harus dilindungi.
Dan yang kedua adalah kepada masyarakat harus peduli, ayo kita sama-sama peduli terhadap data pribadi kita, tidak hanya meminta kepada pemerintah untuk melindungi, tapi kita juga harus melindungi data pribadi kita sendiri dengan tidak sembarangan membuka dan memberikan akses kepada pihak-pihak lain untuk mendapatkan informasi kita, terutama melalui media sosial dan aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Terima kasih Bu Vici, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah 2 jam kita berdiskusi yang sangat hangat ini. Tentunya saya Fathul Ulum selaku moderator, kita akan bertemu lagi di diskusi-diskusi yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan pelindungan data pribadi. Data pribadi terlindungi, hak Anda untuk tahu terpenuhi. Salam transparansi, salam privasi. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Pak Fatul yang telah memandu kegiatan diskusi kita. Ini artinya diskusi kita telah selesai diselenggarakan. Sebagai informasi, seperti informasi yang di awal sudah diinformasikan, kami sudah mengirimkan link absensi dan juga link kuesioner. Silahkan diisi karena kita punya uang elektronik untuk 100 peserta pertama yang sudah mengisi kuesioner dengan lengkap. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena nanti kami yang akan menghubungi Bapak Ibu jika Bapak Ibu terpilih sebagai 100 peserta beruntung yang bisa mendapatkan uang elektronik. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir hari ini, kemudian kepada Bapak Moderator dan juga Bapak Ibu yang telah mengikuti acara dari siang hingga sore hari ini. Ini sebuah diskusi yang luar biasa, kita makin paham lagi, semoga nggak ada lagi nih data pribadi di kertas gorengan, kertas cireng itu udah nggak ada lagi. Juga kita juga paham juga tentang payung hukumnya untuk melindungi data pribadi kita masing-masing. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan selama berlangsungnya kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini tentunya bisa memberikan insight baru dan merefresh pengetahuan Bapak Ibu tentang keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pelindungan data pribadi. Mari jaga data pribadi sebaik-baiknya, sampai bertemu di agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu disatukan. Ketika di barcode di scan terus ada informasi itu, ya bisa jadi kan. Karena barcode itu kan auto generate dari marketplace tempat kita mesen kan. Ketika udah beli sesuatu di online, udah dibakar atau apa, dihancurin aja kertasnya yang berhubungan sama data kita. Karena data itu suatu hari ya bisa ini kan menyebar kemana-mana. Rekaman data pribadi yang saya ketahui hanya sedikit sih. Yang foto tiket habis itu upload ke Instagram story gitu, pernah. Waktu itu apa ya nama aplikasi, saya juga lupa sih, tapi emang disuruh kayak isi identitas gitu, kayak ada satu aplikasi pokoknya dia minta data dari gitu secara rinci gitu kan, pernah sih. Keamanan itu kan misalkan nih gue beli sesuatu nih di online gitu kan, pasti kan ada tulisannya nama